Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komala Dewi. Saya dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. 1. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. 2. Prinsip dasar bank syariah. 1. Larangan riba, tidak ada bunga dalam transaksi. 2. Sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. 3. Transaksi halal. Semua kegiatan usaha harus sesuai syariat Islam. 4. Keadilan dan transaksi. Tidak merugikan salah satu pihak. 3. Produk bank syariah. Simpanan terdiri dari 2, yaitu 1. Tabungan wadiah atau titipan. 2. Tabungan mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan pembiayaan terdiri dari 3, yaitu 1. Murabah atau jual beli dengan margin keuntungan. 2. Ijarah atau sewa. 3. Musyarakah atau kerjasama modal. Dan yang terakhir ada jasa lain. Yang pertama, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, transfer dan pembayaran. 4. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang terdiri aspek bank syariah dan bank konvensional. Aspek-aspek yaitu yang pertama, dasar hukum, sistem, transaksi, dan tujuan. Bank syariah yang pertama, syariat Islam, bagi hasil, halal, transparan, dan yang terakhir, keuntungan dan keberkahan. Sedangkan bank konvensional 1. Hukum positif, bunga, umum, keuntungan finansial. Yang kelima, contoh bank syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, Bank Mega Syariah. Yang ketiga, BCA Syariah. Dan yang terakhir adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang terakhir, kesimpulan. Bank syariah berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Dengan adanya bank syariah, masyarakat dapat berinteraksi secara aman, halal, dan membawa keberkahan. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah perlindungan dan tolong-menolong di antara para peserta berdasarkan prinsip syariah Islam. Peserta membayar iuran atau tabaru untuk saling membantu bila ada peserta lain yang mengalami musibah. Jadi, tidak ada unsur riba. 2. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, tolong-menolong atau ta'awun. Semua peserta saling membantu melalui dana bersama. 2. Amanah perusahaan hanya mengelola dana peserta secara profesional dan transparan. 3. Keadilan dan kejujuran, tidak ada pihak yang dirugikan. 4. Bagi hasil atau mudharabah, keuntungan dari pengelolaan. Dana dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, cara kerja asuransi syariah. Yang pertama, peserta menyetorkan dana tabaru atau donasi. Yang kedua, dana tersebut dikelola secara halal oleh perusahaan. Yang ketiga, jika ada peserta yang terkena musibah, dana tabaru digunakan untuk membantu. Yang terakhir, bila ada keuntungan investasi, hasil dibagi bersama sesuai prinsip syariah. Yang keempat, contoh produk asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah, melindungi keluarga jika peserta meninggal dunia. 2. Asuransi kesehatan syariah, membantu biaya pengobatan atau rawat inap. Yang ketiga, asuransi kendaraan syariah, melindungi kendaraan dari kerusakan atau kehilangan. 4.
Asuransi pendidikan syariah menjamin dana pendidikan anak di masa depan. 5. Kesimpulan. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Memulai sistem tolong-menolong, peserta saling membantu menghadapi resiko sambil tetap mendapatkan keberkahan. Dari yang terakhir adalah koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah adalah kepercayaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, yaitu tanpa bunga atau riba, dan menggunakan sistem bagi hasil serta tolong-menolong antar anggota. 2. Prinsip koperasi syariah. Yang pertama, tolong-menolong atau ta'awun. Anggota saling membantu untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, keadilan. Setiap anggota mendapat hak sesuai kontribusinya. Ketiga, bagi hasil atau mudaharabah atau musyarakah. Keuntungan dibagi secara adil. 4. Amanah dan transparansi. Pengolahan dilakukan jujur dan terbuka. Yang terakhir, menghindari riba, gharar, maisir. Semua kegiatan sesuai syariat Islam. Dan ketiga, tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan sesuai prinsip Islam, serta menghindari praktik riba. 4. Contoh usaha. Yang pertama, simpan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan usaha halal melalui akad murabah atau jual beli. Yang ketiga, investasi bersama dengan sistem musyarakah atau kerja sama modal. Yang terakhir, tabungan dan deposito syariah untuk anggota. Yang kelima, contoh koperasi syariah di Indonesia. Yang pertama, Koperasi Syariah 212. Yang kedua, BMT atau Baitul Ma'al wat Tamwil. Yang ketiga, Kopsyah BMI atau Benteng Mikro Indonesia. Yang keempat, Koperasi Syariah Mitra Muamalah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam menjalankan usaha dengan adil, jujur, dan tanpa riba, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama dengan tolong-menolong. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.